Bank Indonesia meluncurkan instrumen operasi moneter term deposit valuta asing devisa hasil ekspor atau TD-Falas DHE. Melalui instrumen ini, eksportir tak perlu khawatir rugi menyimpan dolar Amerika Serikat di dalam negeri. Kebijakan ini berlaku efektif pada 1 Maret 2023. Instrumen TD-Falas DHE memfasilitasi penempatan DHE oleh eksportir di BI melalui bank yang ditunjuk sesuai dengan mekanisme pasar. Instrumen ini bertujuan untuk mendorong serapan DHE guna mendukung stabilitas nilai tukar rupiah dan memperkuat perekonomian domestik. Eksportir dapat menempatkan dana dari rekening khusus DHE melalui appointed bank kepada BI. Tahap awal, terdapat 20 appointed bank yang dapat menempatkan dana nasabah eksportir DHE melalui TD-Falas DHE di BI. Lewat mekanisme ini diharapkan para eksportir bisa menempatkan dolarnya lebih lama di rekening khusus. Semakin lama dolar eksportir itu ditempatkan di perbankan di tanah air, maka suku bunga yang akan didapatkan akan lebih tinggi. Sementara itu, Gubernur BI Peri Warjio menjelaskan kebijakan tersebut telah dikomunikasikan terhadap 221 eksportir. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta agar aset Badan Layanan Umum atau BLU dioptimalkan untuk memperbaiki layanan. Bendahara negara itu meminta aset dikelola dengan tata kelola yang baik sehingga tidak menimbulkan malapetaka. Sri Mulyani menegaskan agar aset yang ada jangan sampai dibiarkan tidur. Kalaupun ingin menggunakan aset secara produktif atau komersil, harus tetap melaksanakan tata kelola yang baik. Sri Mulyani mengatakan saat ini terdapat 264 BLU di seluruh Indonesia yang mengelola aset 1.170 triliun. Sementara itu sepanjang 2022, realisasi pendapatan BLU 89,5 triliun rupiah atau 113% dari target 78,8 triliun rupiah. Sri Mulyani mewanti-wanti jangan sampai aset BLU yang ada turun nilainya karena tidak dikelola dengan baik. BLU rumah sakit misalnya, Sri Mulyani mencontohkan pendapatan BLU bisa digunakan untuk memperbaiki pelayanan, investasi di bidang alat-alat kesehatan, atau honorarium kepada seluruh pekerja. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB Abdullah Azwar Anas kembali menyinggung anggaran pengentasan kemiskinan di kementerian atau lembaga dan pemerintahan daerah 500 triliun rupiah tapi dampaknya tak terasa ke masyarakat. Menurut Anas, persoalan ini harus kembali disuarakan karena total anggaran itu hanya mampu mengurangi tingkat kemiskinan 0,5 hingga 0,6%. Padahal anggaran telah habis hanya untuk desain program pengentasan kemiskinan. Oleh sebab itu, Anas menegaskan supaya persoalan ini tak lagi terulang, program-program pengentasan kemiskinan saat ini dimasukkan ke dalam salah satu indikator reformasi birokrasi tematik. Tujuannya supaya penilaian untuk mendapat kenaikan tunjangan kinerja didasari dari hasil penurunan angka kemiskinan. Menurut Anas, ke depan reformasi birokrasi bisa naik tanpa Pemda perlu melobi ke Jakarta, tidak perlu mengundang konsultan, rapat di hotel-hotel, melainkan cukup fokus mengurangi angka kemiskinan di daerah. Menteri PPN Kepala Bappenas Suharso Monoarfa memastikan 16.990 orang ASN, TNI, dan Polri akan pindah ke kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP Ibu Kota Negara Nusantara. Suharso menjelaskan personil akan ditempatkan di 211 tower apartemen dengan kapasitas 11.619 unit. Selain itu, Suharso juga menyebutkan jika pemerintah akan menanggung pasangan ASN, 2 orang anak, dan 1 asisten rumah tangga. Pemindahan sebelumnya direncanakan mulai 2024 mendatang secara bertahap. Selain mendapat hunian, ASN, TNI, dan Polri yang bertugas akan menerima tunjangan kemahalan, biaya pindah sesuai aturan yang berlaku, dan flexible facility arrangement yang disesuaikan dengan kebutuhan tiap ASN. Selain itu, terdapat juga sejumlah komponen yang akan dibiayai pemerintah saat ASN, TNI, dan Polri ke IKN. Komponen yang dibiayai tersebut meliputi uang harian selama proses pemindahan, biaya pengepakan dan biaya angkutan barang, biaya transportasi, dan biaya tunggu atau biaya penginapan transit di Balikpapan. Kabar pedih tentang PHK belum menemui ujung. Terbaru dari raksasa otomotif General Motors atau GM yang melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap ratusan karyawan.
Alasan pemangkasan tersebut karena perusahaan ingin memangkas biaya pengeluaran agar tetap kompetitif dalam peralihan ke kendaraan listrik. Salah satu sumber yang mengetahui rencana ini menyebut ada ratusan karyawan yang terdampak PHK. GM diketahui memiliki 167.000 karyawan di seluruh dunia. Sementara itu, GM baru saja melaporkan rekor laba tahunan untuk tahun 2022. Saat itu, GM mengumumkan rencana untuk mengurangi biaya $2 miliar Amerika Serikat 2 tahun ke depan. GM menghabiskan banyak uang untuk mengalihkan produksi dari kendaraan bertenaga bensin ke kendaraan listrik. Meskipun pada akhirnya akan mengurangi biaya tenaga kerja karena EV tidak membutuhkan banyak jam kerja untuk diproduksi. Di sisi lain, rencana itu membutuhkan investasi awal mencapai miliaran dolar. GM menyebut akan menginvestasikan $35 miliar Amerika Serikat sampai tahun 2025 untuk beralih ke EV. GM menargetkan punya semua jenis kendaraan penumpang berbasis listrik tahun 2035.